Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang mengasihi hidup kita. Dia Tuhan yang mengenal pribadi lepas pribadi yang ada pagi hari ini. Sebab itu pagi hari ini mari datang kepada Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami. Sepanjang jalan hidup kami merasakan betapa baiknya Tuhan bagi kami. Sungguh indah saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, selalu ada penyertaan Tuhan yang sempurna yang Tuhan kerjakan bagi kami. Sebab itu biar pagi hari ini, dengan hati yang tulus kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dekat denganmu kami aman. Dekat denganmu kami tenang Tuhan. Sungguh indah berjalan bersamamu. Sungguh indah
terbukti kasih-Mu bagi kami. Kami rindu bersekutu dengan-Mu di altar kudus-Mu. Ini kerinduan kami, melangkah dengan-Mu, tinggal dekat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan. Yesus, sungguh indah bersama-Mu. Sebab kami berjalan dalam rencana Tuhan yang mulia. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang menyertai hidup kami, Allah yang selalu ada dekat dengan kami. Itu yang kami rindukan. Sepanjang hidup kami menikmati kasih setia-Mu. Seumur hidup kami merasakan penyertaan-Mu di hidup kami Tuhan. Haleluya. Biar hati kami melekat dengan hati-Mu Tuhan. Biar Tuhan mendapati kami hamba yang setia. Dengan segenap hati kami datang memuji menyembah Engkau. Kau sumber perlindungan kami, sumber kekuatan kami. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
percaya hanya Yesus juru selamat dalam hidup kami. Hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Sebab itu biar pagi hari ini kami melangkah dengan iman kami, berjalan bersama Yesus sumber segala-galanya. Kami tidak akan takut, kami tidak akan goyah sebab ada Allah yang menopang hidup kami. Haleluya. Ku sembah kau Allahku. Ku sembah kau Rajaku, pencipta hidup kami, kau segala-galanya. Yesus yang layak dimuliakan, Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. Sumber segala-galanya, sumber segala-galanya, kami sembah Kau. Kami tidak akan takut melangkah sebab ada Tuhan yang menopang hidup kami, sebab ada Tuhan yang memegang masa depan kami, sebab ada Tuhan yang memegang kendali hidup kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Kau selalu menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami seorang diri. Setiap saat, setiap waktu kami menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh baik. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwa.
Sungguh baik,
Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kami bersyukur sebab Kau Tuhan yang setia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kita akan berdoa syafaat.
Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Saimian akan berdoa. Kami bersyukur buat segala kebaikan kemurahan Tuhan, sebab kami tahu Allah kami adalah Allah yang hidup, yang penuh dengan kasih setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami selalu merindukan Tuhan keberkatan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Jadikan bangsa dan negara kami menjadi negara yang maju, yang berdaulat dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadikan Tuhan pemerintahan ini pemerintahan yang sukses di dalam pembangunan, pemerataan ekonomi maupun juga di dalam kebijakan-kebijakannya, semuanya untuk kemakmuran bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau menjaga, menolong, memberkati setiap usaha-usaha pemerintahan ini sampai selesai. Bahkan semua kami boleh bersyukur sebab pemerintahan ini Engkau pakai untuk kemajuan bangsa dan negara kami, bahkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja-gerejamu boleh menjadi berkat, bekerja, melayani, membesarkan pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia ini. Karena itu Tuhan, tolong campur tangan di dalam pelayanan-pelayanan gereja supaya lebih mengutamakan Tuhan dalam setiap pelayanan. Ada keintiman, ada kerinduan yang besar untuk memuliakan Engkau dalam setiap pelayanan. Mari pakai Tuhan hamba-hambamu, para gembala-gembala yang ada, untuk mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pertumbuhan jemaat-jemaat yang dilayani. Biarlah Engkau mengurapi, menguduskan, mensucikan hidup mereka, sebab Engkau Allah yang patut dipuji dan dihormati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya keberadaan hamba-hambamu dimanapun mereka berada dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah Allah yang menjamin dan memelihara hidup mereka dimanapun mereka berada hari-hari dalam pelayanannya, baik di kota maupun di desa, baik yang di gunung, di lembah, di tepi pantai, dimanapun berada. Jemaat-jemaat Tuhan berkati dalam setiap pelayanan hamba-hambamu, para gembala sidang yang ada, sebab kami tahu dalam setiap pekerjaan Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memelihara hidup mereka, Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan dalam sakit penyakit pun Engkau Allah menyembuhkan hamba-hambamu, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh melihat, merasakan penyertaan Tuhan dalam setiap penggembalaan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu. Biarlah Tuhan gereja-gerejamu terus menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Terlebih bagi kami yang tinggal di kota kami, Tuhan Engkau bekerja memberkati Tuhan, dan biarlah kami boleh melihat, merasakan betapa indahnya ketika Engkau memberkati kota tempat di mana kami berada, bahkan di dalam lingkungan kami mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kami berada. Tuhan, bersama gereja-gerejamu kami memuliakan Engkau. Kalau Tuhan jemaat-jemaatmu yang sakit dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah sakit, di klinik-klinik kesehatan, puskesmas, ataupun di rumah masing-masing, Tuhanlah sumber kekuatan, kesembuhan, pemulihan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya semua berkat Tuhan Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, bersyukur buat semuanya, dan biarlah hari-hari kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh mengawali minggu ini dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan menantikan waktu-waktu untuk kita menyembah, mendengar firman-Nya, berdoa, karena Tuhan ingin kita saat teduh setiap hari. Kita sudah sampai di halaman 21 dari buku Deeper 2.0x ini. Di tengah-tengah badai, kita harus belajar mengembangkan rasa cukup atau contentment. Karena kalau di tengah badai dan Anda tidak punya rasa cukup, maka Anda akan semakin menderita, Anda akan semakin sengsara. Karena 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ibadah dalam bahasa aslinya lebih
tepat diterjemahkan sebagai kesalehan atau godliness. Kita mengiring seperti Tuhan, belajar untuk memperbaiki hidup, tapi nggak cukup. Harus ada rasa contentment atau perasaan cukup. Kita bersyukur atas apa yang kita punya. Karena itu kemarin kita belajar hati-hati dengan ketidakpuasan. Yang pertama, kalau Anda ingin menjadi kaya, hati-hati. Yang kedua, di halaman 21 kita belajar tentang sikap ketidakpuasan. Apakah Anda puas kepada pasangan hidup? Atau jangan-jangan tidak puas, dan itu membuat sikap kita tidak baik, membuat hidup kita tidak benar. Bagaimana terhadap orang tua dan anak? Dengan penampilan fisik Anda, puas apa tidak? Dengan keuangan, puas tidak dengan rumah atau mobil? Pekerjaan, usaha, pemimpin, rekan kerja, kesehatan, kedudukan atau posisi, kekuasaan, bahkan dengan Tuhan. Anda merasa cukup, merasa puas, atau Anda merasa tidak puas, dan itu membuat Anda bersikap yang tidak baik. Hati-hati. Keadaan mungkin tidak seperti harapan Anda. Keadaan mungkin tidak seperti yang Anda mimpikan. Tapi saudara harus tetap kuat, tetap bersyukur. Kalau Anda lihat di bagian tengah halaman 21, Anda akan menemukan kisah Sam Burn. Kalau Anda lihat di gambar ini, ada orang tua, ini orang tuanya, dan Sam Burn adalah anak muda ini. Wajahnya kok lucu, kok aneh Pak? Ya, dia punya sakit yang langka, namanya sakit progeria. Mari kita lihat videonya saat dia menyampaikan seminar di TEDx Talks. Ini Sam Burns, dia usia 17 tahun. Anda lihat wajahnya aneh karena dia mengalami sakit progeria, kelainan yang langka dengan DNA-nya, sehingga dia tidak bertumbuh secara maksimal, tetapi justru dia cepat tua. 17 tahun, beratnya hanya 23 kilo. Oke, stop. Nanti Anda bisa lihat kisahnya di YouTube, ada banyak, bahkan dia sudah dibuatkan filmnya. Ini dia bicara di TEDx kira-kira tahun 2013 bulan Oktober, dan bulan Januari 2014, 3 bulan kemudian dia meninggal dunia di umur 17 tahun. 3 bulan habis berikan seminar ini dia mati. Tapi di usia 17 tahun itu sudah melampaui, karena dokter memperkirakan dia hanya bisa hidup sampai usia 13 tahun. Dan hanya 350 anak yang masih hidup dengan penyakit langka ini. Rata-rata mereka akan mati di usia muda, karena tubuhnya menua dengan cepat. Dia kena osteoporosis, dia kulitnya jadi keras, jadi menua dengan sangat cepat sekali, tidak seperti orang normal. Nah, kalau Anda lihat seperti dia, kira-kira keluhannya apa? Pasti sangat banyak, saudara. Dengan berat cuma 23 kilo di usia 17 tahun. Tapi saudara, Sam Burns ini sampai tampil di TEDx, sebuah acara yang sangat bergengsi sekali. Pembicara-pembicara besar terkenal tampil di situ, karena dia menginspirasi banyak orang. Karena dia punya banyak hal untuk merasa tidak puas dengan hidupnya. Dia jelek penampilannya, kurus kecil,
wajahnya aneh, dan tubuhnya penuh dengan sakit karena menua dengan cepat. Tapi saudara, dia bisa menghadapi itu. Dia bisa menghadapi semua. Dia berkata, memang ada banyak alasan untuk mengeluh. Ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Tapi dia memilih untuk fokus. Karena masih banyak hal yang bisa dia lakukan. Ketika dia tidak bisa melakukan satu hal karena dia bukan orang normal seperti orang lain, seperti anak muda yang lain, maka dia tidak kecewa dengan itu. Ya, tapi dia berkata, ada banyak hal lain yang masih bisa aku lakukan. Saudara, ini Samson bisa merasa kuat, bahkan dia menginspirasi banyak orang, menguatkan keluarganya, karena dia tidak fokus kepada apa yang dia tidak bisa. Kalau ngomong yang tidak bisa banyak sekali, karena dia sakit seperti ini. Tapi dia memilih untuk fokus kepada banyak hal lagi yang dia masih bisa lakukan. Termasuk menguatkan orang-orang, membawa keceriaan buat yang lain. Saudara, ada banyak hal yang mungkin dalam hidupmu yang kau tidak bisa, yang kau tidak sanggup, yang kau tidak mampu, yang tidak puas dalam hidup Anda, yang rasanya banyak hal yang kau tidak bisa lakukan. Mungkin Anda nggak bisa keliling dunia seperti yang lain. Mungkin Anda berkata, aku belum punya penghasilan sebanyak orang lain. Aku tidak segagah seganteng orang lain. Aku tidak seterkenal orang itu. Aku tidak sepintar orang itu. Ada banyak hal yang kau tidak bisa. Dan kau tidak puas dengan itu. Tapi kisah ini mau ingatkan kita untuk kita mempunyai rasa cukup. Tetap bersyukur dengan apa yang kau punya, dan fokuslah kepada apa yang masih bisa kau lakukan, apa yang bisa kau kerjakan. Seperti Samson ini saudara, dia banyak hal yang tidak bisa karena dia punya penyakit langka. Tapi rupanya dia memilih tidak fokus dengan itu. Dia pilih fokus kepada apa yang dia masih bisa kerjakan. Dan tetap bersukacita, ya, tetap bersyukur. Tidak peduli seberapapun besar masalahmu, tetaplah bahagia, kata dia saudara. Dan ini yang ngomong orang yang punya penyakit langka saudara, masih bisa berkata tetaplah bahagia. Tadi kalau Anda lihat wajahnya tetap senyum, sekalipun aneh, karena sudah kelihatan tua dan menua, tapi tetap bahagia. Seberat apapun masalahmu. Dia juga berkata, jangan menyia-nyiakan energiku dan waktuku hanya untuk merasa bahwa aku buruk atau jelek. Kalau lihat, semua orang kan berkata dia jelek, kayak alien saudara, gak seperti manusia normal. Tapi dia berkata, aku tidak mau buang waktuku, aku tidak mau buang energiku hanya untuk merasa aku jelek. Jadi daripada dia marah, menyesali, tidak puas dengan keadaannya yang memang makin buruk, dia memilih untuk melihat kebaikan. Saudara, ibadah, kesalehan, kalau disertai rasa cukup, akan memberi keuntungan besar. Jangan merasa marah, jangan merasa kecewa dengan keadaanmu, tapi bersyukur, mengucap syukur, berterima kasih. Maka saudara akan menikmati makin dekat dengan Tuhan. Bersyukur dengan keadaanmu, dengan fisikmu, dengan keluargamu, dengan orang tuamu, anakmu, penampilanmu, kekayaanmu, apa yang kau bisa. Bersyukur dengan itu saudara. Jangan terus merasa kurang. Maka Anda akan terus kalah dengan badai. Tapi kalau Anda bisa bersyukur,
dan fokus kepada apa yang kau bisa lakukan, maka engkau akan kuat dan engkau akan bisa menjadi berkat. Mari kita belajar berterima kasih kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Ayo mengawali minggu ini, ayo berterima kasih buat keadaanmu. Jangan fokus kepada apa yang kau tidak punya, fokuslah kepada apa yang kau punya. Jangan fokus kepada apa yang kau tidak bisa, fokuslah kepada apa yang kau bisa. Bersyukur atas berkat Tuhan. Tidak usah cemburu kepada orang lain, tidak usah iri hati kepada orang lain. Orang lain punya berkatnya masing-masing, kita pun diberkati Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat semua hidupku ini. Kau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Adakah bagian dari hidupmu yang hari-hari ini kau mengeluh? Mengeluh soal kesehatanmu. Tuhan, aku tidak bisa jalan dengan baik. Kakiku sakit Tuhan. Boyokku pegel Tuhan. Tuhan, aku sakit jantung Tuhan. Aku diabetes Tuhan. Dan Anda mengeluh kepada Tuhan. Mari kita belajar bersyukur. Tuhan berkata kepada Paulus, ketika dia merasakan ada duri dalam dagingnya, ada yang memperkirakan itu adalah sakit penyakit yang dialami oleh
Paulus, dia sudah berulang-ulang dicambuk, berulang-ulang didera, berulang-ulang masuk penjara, karam kapal, pernah dilempari batu, dirajam batu, sampai orang berpikir dia mati, ditinggal saudara. Tapi kemudian oleh anugerah Tuhan, dia bangun lagi, masuk ke dalam kota lagi, memberitakan Injil lagi. Saudara, ini orang yang namanya Paulus sudah mengalami banyak aniaya, tubuhnya mengalami banyak sakit, penglihatannya tidak bagus. Diperkirakan dia mengalami tumor pada matanya. Matanya membesar, bengkak, sakit. Kalau Anda pernah mengalami sakit mata, itu sangat tidak enak sekali. Dan dia mengalami itu. Menurut tradisi, dia mengalami masalah di matanya. Dia juga mengalami masalah dengan paru-parunya. Mungkin semacam asma. Sehingga kalau nafas susah sekali saudara. Dan dia berkata, Tuhan, cabut duri dalam daging ini. Tapi Paulus berkata, Tuhan berkata, cukup sudah, kasih karunia-Ku kepadamu. Cukup sudah, kau sudah mendapat kasih karunia yang banyak. Tetap bersyukur dan tetap layani Tuhan. Dan Rasul Paulus, dia melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya. Walaupun tubuhnya masih sakit, dia masih bisa berkata di dalam kitab Filipi, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Padahal dia sedang ada dalam penjara, dengan tubuh yang sakit, dengan mata yang kena tumor, dengan paru-paru yang sakit, tapi masih bisa berkata, bersukacitalah. Saudara, jangan fokus kepada sakitmu, tapi fokus kepada kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Jadi apa yang membuat engkau mengeluh hari-hari ini? Lututmu kah? Katakan, terima kasih Tuhan, aku masih punya lutut. Walaupun sakit tapi aku masih bisa bergerak. Mungkin asam lambungmu yang bikin engkau susah hari-hari ini. Daripada Anda mengeluh terus, Tuhan asam lambung, Tuhan perutku. Mari fokus dengan rasa cukup. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa bergerak, aku masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan, aku harus melewati asam lambung ini, tapi aku percaya semua mendatangkan kebaikan. Mungkin kau mengeluh karena pekerjaan, keuanganmu, karena bisnismu. Mari kita fokus bukan kepada apa yang hilang karena krisis ini. Jangan tangisi apa yang hilang, tapi bersyukur apa yang Tuhan masih berikan. Terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat keluarga, terima kasih buat berkat-berkat-Mu Tuhan. Kalau aku ada, semua anugerah-Mu, sampai nanti aku kembali ke surga. Sam Burn habis bicara ini, 3 bulan kemudian dia meninggal. Tapi dia menginspirasi banyak orang. Dia sudah direncanakan bicara di sebuah stadion dengan 70.000 orang. Tapi tidak kesampaian karena dia meninggal duluan dalam kondisi yang sakit. Tapi dia berkata, jangan habiskan energi untuk mengeluh. Aku tetap bahagia. Jangan fokus pada masalah. Ayo saudara berterima kasih. Buang semua keluhanmu, ganti dengan syukur. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu
selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ayo angkat tangan semua. Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu saudara. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari saat teduh, mari bersyukur, tetap bersyukur, tetap bersyukur, selalu bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Saat sehat maupun sakit, terima kasih Yesus. Saat kami punya uang maupun tidak punya uang, terima kasih Yesus. Saat kami bisa makan enak, saat kami tidak bisa makan sekalipun, tetap terima kasih. Tuhan baik, semua indah, pasti indah. Haleluya, haleluya. Bapa, cabut keluh kesah kami, cabut semua pikiran menjadi korban, pikiran sakit hati, cabut Tuhan. Gantikan dengan rasa syukur yang begitu luar biasa. Biar kami saat menghadapi ketidakpuasan, sikap kami memuliakan Tuhan. Saat kami mengalami ketidakadilan, kami tetap memuliakan Tuhan. Saat kami disakiti, dikecewakan, kami tetap memuliakan Tuhan. Dan biar hidup kami bersinar, menjadi berkat buat banyak orang. Materaikan kebenaran-Mu, biar kami mempunyai rasa cukup bersama ibadah kami, bersama kesalehan kami. Dan biarlah Tuhan yang memberikan keuntungan besar di hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan dan berkati berlimpah-limpah. Semua anak-anak-Mu yang ikut saat teduh pemuritan hari ini, Tuhan jamah. Biar minggu ini kami semakin setia, semakin dekat Tuhan, dan mengalami segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jagai kami. Kalau varian Omikron sedang naik di banyak tempat, kami minta perlindungan Tuhan buat setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga kami. Jagai Tuhan. Biar kami bijaksana dan kekuatan dari Tuhan mengalir, sehingga kami bisa menghadapi semuanya bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, masuk hari dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.